Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah sekian purnama tidak bersua dalam ukuk ria, dalam kesempatan menjelang puncak purnama di bulan Sya'ban ini, kita bisa mengagendakan family gathering. Disponsori oleh Mr. Untuk lokasi kita pada kesempatan kali ini di pemandian air hangat Berumbung, Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Ini lokasinya di tengah-tengah hutan. Tapi rame, ada yang mandi juga. Enggak panjang lebar. Jadi agendanya nanti ya, pertama karena perjalanannya jauh, nanti isi makan-makan dahulu secukupnya. Terus habis itu nanti ditebar di beberapa lokasi. Soalnya ini di tengah-tengah Jaten, enggak tahu Jatennya apa. Jadi ada makam juga katanya tadi, nggak tahu makam mbah siapa tadi, petilasan apa gitu. Kalau yang sering itu di tempat bumi perkemahan ada yang banyak kesurupan juga. Jadi ya seperti itu nanti agenda kita untuk selanjutnya. Salam pembuka terutama di Ancap Tobelo, tetap Ancap. Jadi mungkin ada tambahan Pak Sek? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan salam rahayu, salam sehat, salam bahagia untuk sahabat kami yang berada di Tobelo, terutama kakak kami, saudara kami Al-Mukarram, Mbak Pok, dan pengkhianat satu ya. Siapa pengkhianat? Dua ya. Pengkhianatnya ada dua di sana. Ternyata satu Daong Al-Pastaki dan Bakrau
Kerwangi. Algramasoni. Saya kira itu tambahannya Mas Baik, untuk salam saja. Ya, kepada 2 herbisida. Selamat bekerja di sana, kumpulkan duit yang banyak. Buang laut. Jangan lupa tasarufkan untuk yang yang apa? Yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Oke. Italah yang Karena kita saling simbiosis, saling membutuhkan. Oke, Bismillah, sluman slumun selamat, budal selamat, mulai selamat, sluman slumun selamat, Dini wa dunya wal akhirah yen wani ojo wedi-wedi yen wedi ojo wani-wani. Salam. ZTT zona pantang Zona pasrah total, ora zona pastak. Hawanya guys bener-bener terasa. Ini di hutan guys. Batunya besar. Oke. Konon ini dipercaya sebagai tempat untuk di mana Mbah Derajat dulu, menurut kesaksian dari Bapak Mas Hadi selaku pengelola lokasi sini, ini merupakan tempat Mbah Derajat melakukan ritual. Lokasinya seram karena memang hutan ya. Oke, saya akan coba duduk di sini beberapa saat, merasakan aroma mistis yang ada di sini. Saya berada di lokasi yang paling tinggi untuk lokasi sini dan sendirian. Suasananya seram polo. Saya coba menelusuri jalan-jalan yang jarang dilalui. Mudah-mudahan nanti bertemu salah satu peserta uji nyali malam hari ini. Oke. Sepatunya nggak cocok. Itu kok wonten paling nggih. Ini Mbak Nur. Mbak Nur ketemu Mbak Nur. Nah, memang berpencar saudara ya. Ini saya akan terus juga berpencar menjauh dari kerumunan. Mbak, aku mau lihat orang nondur sopo. Tem riku. Nggih. Tapi tak sopo kok mboten
Jawab. Mboten enten. Maksudnya Yang jaler celonone kados payek ngoten lho. mboten Mas Pur, payek ten mriko mboten. Mboten munggah to? Soalnya nggih beto senter. Betul betul. Nggih. Ah, juru kunci niku betul. Mboten nom kok. Juru kuncine tilem ten gene griya ne, nggene napa niku? Tarup. Masa enten tiang lintu? Nggih pun, mungkin orang lain lah. Kalau tak jalan, Mbak ya. Oke, jalan lagi, Pulau. Mencobalah masuk lebih dalam di lokasi ini. Gak tahu nanti kita ketemu apa. Mudah-mudahan gak ketemu babi hutan. Masih ada jalan nggak ya? Kayaknya udah nggak ada jalan nih. Iya bener, udah jalan buntu. Udah nggak ada jalan lagi. Oke, jadi begini pemirsa penampakan di hutan ini. Gini nih lokasi tempat saya harus duduk kali ya. Seram, mencekam, tiada kawan. Yang ada hanya bunyi hewan malam. Oke, sekian pemirsa. Saya duduk dulu sambil merokok dan ngopi. Kopi dulu. Di lokasi begini saya lupa bawa jaket bro. Nyamuknya luar biasa. Ini udah jam 2:30. Nggak bawa jaket. Ampun. Nyamuknya luar biasa. Garuk-garuk terus dari tadi. Mungkin saatnya ya tim untuk turun dan menceritakan apa yang dialami oleh para uji nyali. Oke, kita turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini karena perdana niatnya itu ukuk sambil piknik, jadi takutnya nggak kayak sebelum-sebelumnya pas emang niat ukuk gitu. Tapi tadi pertama kali datang pas di tempat ini tuh ngeliyangnya itu sampai pengen mual, sampai goyang-goyang gitu. Terus habis itu antara dua beringin ini itu rasanya kayak diikutin, merinding. Terus dengar suara cewek tadi tuh pokoknya dari atas tuh kayak dipanggil-panggil gitu loh, rasanya tuh kayak suruh ke atas. Terus tadi karena nunggu lama tadi tidur dulu di sini. Pas di sini tidur itu didatengin cewek-cewek banyak, masih muda-muda, cantik-cantik, tapi nggak terlalu ingat, maksudnya ngomong apa itu nggak terlalu ingat. Terus bangun tidur lagi itu tiba-tiba kayak dikerukop gelap gitu. Nah tadi sebelum tidur itu kan saya duduk di sana itu tiba-tiba nguan toh ngoten. Biasanya kan nggak pernah bisa namanya jongkok nah sambil tidur kan nggak bisa ya Kak, karena nggak pernah kayak gitu. Itu tadi kok hampir hilang. Terus pas kayak mau hilang itu kayak dikerukup gitu. Terus kalau sadar kalau pindah alam gitu, jadi langsung lari ke sini tadi. Terus tadi itu saya memang menjauhi tempat itu karena emang dari awal udah nggak enak. Jadi pas diajak ke sana tadi cuma lihat-lihat bentar, terus dikasih tahu tempat-tempatnya tadi malah makin merinding. Akhirnya saya pindah ke atas mencari aman. Terus di atas tadi apa ya, lebih ke kayak kritik-kritik aja sih. Terus kayak ada yang jalan di sekitar kanan kiri, udah gitu aja. Karena masih dengar suara, terus di atas juga relatif lebih terang daripada di bawah situ, jadi nggak terlalu, takutnya
nggak masif gitu aja. Cuma emang beda suasana kok. Di sana itu emang dingin banget, kayak beda gitu. Dah, sekian dari saya. Bojajan kayak iku mau nang. Ya, siji suarane siji. Dor ambek jelegur kan siji. Iya. Tapi krungu to. Kira kabeh Kan aku pengen pindho. Pisan enggak? Pisan. Pertama, mana pas aku nang dhuwur. Pisan tok Tapi buan ra ono mau ya iku. Aku masih enggak ada cahaya tuh, enggak ada. Untuk explore malam ini tadi sempat ngeliing kayak gempa pas di jalan itu nunggu ada sedikit apa tadi tawar menawar atau apa tadi menunggu waktu tadi sempat kayak gempa jalan coba beralih tempat berjalan lagi sama kayak ada gempa jadi jalannya itu kayak goyang-goyang terus tadi pas ambil lokasi yang di atas itu hawanya dingin dan ngantuk ngeliyeng lagi ngantuk tapi ditidurkan itu nggak bisa tidur cuma ngeliyeng tok sempat kelihatan tadi ada bayangan hitam tapi nggak jelas ini bener apa enggak tapi sempat tadi terus suara kritik-kritik gak tahu apa itu tadi di atas pohon. Untuk malam ini seru karena temanya sambil camping. Udah gitu aja. Untuk ukuk malam ini tadi merasa merinding, dingin dan baunya pesing. Iya. Pas tadi diam ternyata ada suara ngagetin. Udah itu aja. Untuk pengalaman ukuk malam ini pertama-tama duduk sendirian mencium bau kayak kotoran kerbau. Tidak lama kemudian baunya hilang dan suasana hening tapi nyaman. Habis itu ketiduran sebentar. Sempat mendengar suara seperti orang sedang istighosah, ramai sekali. Tapi habis itu bangun, toleh kanan kiri ke belakang, ternyata suara itu tiba-tiba menghilang. Pengalaman malam ini cukup cuma itu aja. Ada suara kok. Cek. Alhamdulillah perdana ukuk di Kecamatan Paciran di sumber air panas Merumbung dalam keadaan seluman-selumun selamat Bang. Pertama kesini santai sambil ngobrol, ada dorongan keinginan untuk satu lokasi. Habis itu acara makan, habis makan datanglah ke situ. Teman-teman merasakan dingin tapi saya itu merasakan panas sekali. Saya heran, bilangnya semuanya kedinginan tapi aku kepanasan. Habis itu ngobrol sama juru kunci. Nah, habis juru kunci ngobrol ya istilahnya suruh pamit lah karena lokasi ini juru kunci itu yang jaga. Terus habis itu berpencar teman-teman, saya datang situ sebenarnya ada rasa takut
Tapi untuk menghilangkan rasa takut sih saya mainan di ayunan yang puter-puter itu. Sebetulnya itu menghilangkan rasa takut saya itu. Ya, cukup itu aja. Mengalihkan fokus. Mengalihkan fokus. Terima kasih. Oke, baik sahabat explore untuk malam ini. Lokasi kita memang udah nggak biasa ya, agak jauhan ya. Yang biasanya deket-deket, ini lumayan jauh, melewati beberapa kecamatan. Sebelum kita masuk di lokasi uji nyali, setelah kita prepare tadi, ada sedikit insiden yang dikatakan Mas Pur tadi. Juru kuncinya datang menghampiri kita karena kesalahan kita juga. Karena awalnya kan kita masuk ndak izin untuk melakukan uji nyali. Kemudian kita ditegur. Nah, sudah. Akhirnya kita minta maaf, kemudian sekaligus juga minta izin untuk kita diberikan izin untuk explore di lokasi sini. Karena apa? Ya karena memang sini bahaya. Banyak kejadian di mana orang-orang kesurupan, kemudian penanganannya juga nanti malah merepotkan yang pihak pengelola. Jadi mau nggak mau izin itu harus dilakukan. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita semua bahwa nanti kalau kita masuk di lokasi yang baru, memang selayaknya kita harus izin, Mas ya. Oke. Terus saya coba masuk ke atas, tadi sempat ditunjukin oleh pihak pengelola bahwa di atas memang ada Pak Waji ya sebagai juru kunci. Beliau aneh, tidur sendirian dan lokasinya nggak ada nyamuk di atas. Saya benar-benar merasakan nggak ada nyamuk. Kemudian saya sempat duduk di sana beberapa saat, nggak ada rasa takut sih, bukannya sombong, nggak ada rasa takut. Kemudian mencari pindah ke tempat yang lain, gelap-gelapan juga, isap rokok dulu 1 batang, sama saja nggak ada rasa semacam ini ya. Terus aku dengar ada suara dentuman, Mas ya. Terus ada suara cetar gitu, nggak tahu apa, ranting jatuh atau apa. Mas Pur barangkali tempatnya kan paling dekat dengan Mas Pur nih. Iya Mas. Arara yang ngono. Terus setelah itu saya mencoba muter dan bertemu dengan Mbak Nur tadi di sebelah sana. Ternyata Mbak Nur barusan mimpi dengar orang istighosa tadi. Saya nggak dengar ada orang istighosa, yang saya dengar orang teriak-teriak mandi. Terus saya mencoba lari ke ujung sana, gelap, serbu nyamuk. Akhirnya sudah nggak kuat. Akhirnya turun pemirsa. Sekian dari saya. Nanti closing host yang baru, kita baru rekrut kemarin. Nggih, karena yang satunya udah berkhianat ya. Pergi juga ndak pamitan sama kita-kita. Kan biadab sekali orang ini. Mbak Kerawak kok biadab kok ya. Sudah Mas, monggo Mas. Ya karena hostnya tidak biadab. Beradab. Jadi untuk pengalaman di tempat yang baru ini ya cukup memuaskan. Ya memang cara sebelumnya kan pamit ke yang punya lokasi untuk melakukan aktivitas di sana. Nah, ini tadi sudah bilang di depan pas beli tiket, katanya bebas. Jadi, terus tadi habis makan-makan, terus kita sudah mau explore, karena selorot-selorot, akhirnya pihak keamanannya, duh, itu ngapain? Ya karena memang di sini dulu itu banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak senonoh. Entah itu muda-mudi yang dan punya bukti banyak katanya dibuat arsip desa. Terus untuk mendem-mendem juga teman-teman yang untuk minum-minuman juga. Akhirnya ya khawatir pihak keamanan terus datang di kami pas lagi baut CCTV. Mas lapo Mas. Akhirnya terus ngobrol banyak. Ternyata ya diingatkan tadi di sini tuh gini seperti tadi ceritanya panjang sekali tadi. Jadi
memang beliau yang bubak di sini. Dulu memang belum seramai ini dan belum seterang ini, pencahayaan baru kecil seperti lilin. Iya. Jadi dijelaskan di sini ada ini mas, penunggunya ini banyak sekali tadi. Jadi itu yang lebih membuat kita tertarik karena ada yang istilahnya itu Pemandu. ya orang sini yang mandu di sana mas ada ini cocok untuk ini. Dan tadi memang beliaunya tadi itu biasanya itu orang-orang yang cari kesaktian, cari keris batu ake, benda-benda mistis itu lewat beliau biasanya. Kalau pengen cari batu ake nanti tak arahin ke sana gini-gini kata beliau. Jadi memang seperti itu. Akhirnya tadi ya mohon maaf sekali lagi untuk Mas Hadi karena belum ya lali sak pelengan mas. Saking enak elek mangan kepedesan sambal Mbak Nur. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kami tadi awalnya tidak pamit untuk melakukan eksplor. Jadi tidak tahu kondisi di sini dan terima kasih sudah mempersilahkan dan menjelaskan situasi daerah sini ada apa seperti itu. Oke. Untuk explore kali ini kita sudahi dan akan dilanjutkan dengan episode-episode berikutnya yang lebih seru dan lebih menantang dan hasilnya tetap untuk tujuannya tadi itu dirubah untuk dzikir. Jadi bukan dzikir iloheng, bukan dzikir nyebat nyebut, tapi ya dzikir yang benar-benar dzikir seperti itu. Oke, mari kita tutup sesi kali ini Dengan bacaan. Ya, pertama kita bersyukur karena sudah diberi keselamatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, Maha Menjaga, Maha Mencintai, Maha Mengasihi. Mari kita bersyukur dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Terus salam ZPT, zona pasrah total. Sampai jumpa di episode berikutnya.